Ya, segera kita mulai belajar firman Tuhan. Saya mau melanjutkan, saudara, saya janji 1 bulan ini untuk belajar tentang terobosan keuangan. Siapa yang ingin mengalami keuangannya bangkrut, angkat tangan. Loh, enggak ada ya. Siapa yang ingin keuangannya kali breakthrough karena anugerah Tuhan, angkat tangan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan, saudara. Saya percaya ini satu hal yang sangat penting karena Tuhan ingin, saya ingin, Tuhan ingin setiap saudara mengalami breakthrough, terobosan keuangan. Karena itu salah satu hidupmu bisa jadi berkat, saudara. Saya kemarin, saudara harus ingat terus, percaya ini waktu yang luar biasa. Ya, Yesaya 60 terus makin nyata digenapi, makin nyata digenapi. Ada 4 H. Ya, Yesaya 60 itu digenapi ada 4 kejadian. Yang pertama apa? Saudara masih ingat? Terang Tuhan akan turun atasmu. Terang Tuhan akan turun atasmu, turun atasmu, turun atasmu, turun atasmu. Tepuk tangan yang meriah, saudara. Dunia dalam gelap, ya tadi saya ceritakan semualah barat macam-macam. Tapi ingat, justru itulah saatnya terang Tuhan turun atas kita. Sampai kemuliaannya terpancar, sampai orang bisa melihat ada Tuhan dalam hidupmu, ada Tuhan dalam keluargamu. Ada Tuhan dalam gereja ini, saudara. Ada Tuhan. Orang berbondong-bondong datang. Yang pertama, imani terang Tuhan turun atasmu. Jangan mikir krisis terus. Jangan ngomong krisis terus. Jangan ngomong sulit terus. Jangan ngomong gelap terus. Ngomonglah terang Tuhan datang atasku. Kemuliaan Tuhan terpancar atasku. Berkat Tuhan datang atasku. Aku jadi berkat. Kemuliaan Tuhan, karya Tuhan nyata dalam hidupku. Supaya sungguh-sungguh saudara ngalami. Ya. Yang kedua, saudara, apa yang terjadi? Akan terjadi hujan pertobatan, hujan keselamatan. Betul? Karena orang-orang berbondong-bondong datang dari yang ya jauh datang, saudara. Semuanya sampai raja-raja, pejabat-pejabat tinggi datang, saudara. Untuk apa? Ya, lihat terang Tuhan. Karya Tuhan dalam gereja Tuhan, saudara. Semua datang, jadi akan terjadi hujan pertobatan, saudara. Hujan keselamatan. Banyak orang diselamatkan, yang dekat, yang jauh, yang laki, yang perempuan, saudara. Pendidikan tinggi, pendidikan rendah, rakyat biasa, pejabat-pejabat tinggi akan datang dan diselamatkan oleh Tuhan. Dapat kasih karunia, ada hujan pertobatan dan keselamatan. Itu sebabnya Tuhan perintah kita, ya persiapan penuai, persiapan penuai, cetak penuai. Soalnya ada Tuhan yang luar biasa segera akan terjadi. Ya kita doakan tahun 2025 ini kita akan melihat. Yang ketiga apa, saudara? Ya, jangan lupa ya, karena ini penting. Kalau saudara bisa ingat terus, saudara bisa imani terus, deklarasikan terus, saudara akan mengalami ya kelimpahan tadi. Kelimpahan kekayaan akan datang dari seberang, dari bangsa-bangsa datang atas kita. Artinya juga tadi tema terobosan keuangan akan datang, akan terjadi, dipersiapkan oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Untuk mengadakan tuayan besar-besaran dibutuhkan banyak dana. Betul nggak, saudara? Untuk menampung ya buat gedungnya, untuk butuh dana. Dari mana? Anak Tuhan yang diberkati supaya bisa jadi berkat, saudara. Sehingga itu luar biasa. Saudara berdoa, imani, saudara dipakai Tuhan menjadi bendaharanya Tuhan yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Saudara jadi bendahara sehingga waktu dipakai Tuhan, saudara sudah siap, saudara. Karena tahu ini milik Tuhan, dipercayakan pada saudara jadi bendaharanya Tuhan. Kalau saudara berani, saudara akan lihat kemuliaan luar biasa sekali. Breakthrough dalam keuangan. Yang keempat apa? Siapa ingat? Akan ada keagungan, kemuliaan Tuhan yang luar biasa dinyatakan oleh Tuhan dalam rumah Tuhan. Di bait Allah Tuhan akan buat semarak ya di rumah Allah, di bait Allah ya ibadahnya semuanya. Tuhan akan adakan hal yang luar biasa di gereja Tuhan. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Ibadahnya akan semarak. Ibadahnya akan penuh dengan kemuliaan. Ibadahnya akan penuh dengan karya Tuhan yang luar biasa. Supaya tidak lupa. Yang pertama apa? Terang Tuhan turun atas kita. Katakan,
Kalau disingkat, terang Tuhan turun atas kita. Yang kedua apa? Hujan keselamatan kalau disingkat, atau pertobatan dan keselamatan. Yang kedua apa? Hujan pertobatan dan keselamatan. Ya lebih gampang. Yang ketiga apa? Ya, pelimpahan kekayaan datang atas kita. Yang keempat apa? Kemuliaan, ya, keagungan kemuliaan di rumah Tuhan. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Beri tepuk tangan untuk saudara semuanya. Kita akan masuk yang ketiga, saudara. Akan ada kelimpahan yang luar biasa. Dari seberang datang, dari bangsa-bangsa datang. Maka sekali lagi saya rindu kita belajar bagaimana mendapatkan itu. Bagaimana mengalami itu. Terobosan dalam keuangan. Seluruh kehidupan kita itu perlu ada kaitannya dengan uang. Untuk hidup itu butuh uang. Untuk keluarga itu butuh uang. Untuk makan butuh uang. Untuk sekolah butuh uang. Untuk bangun gedung gereja butuh uang. Untuk ngadain KKR butuh uang. Dalam segala halnya. Betul? Itu alat yang berguna. Tapi di tangan Tuhan. Kita cinta Tuhan. Bukan cinta uangnya. Saudara, uang adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Uang dipakai untuk jadi berkat, saudara. Ada satu yang penting yang saya ingin saudara ingat terus, yaitu jadikan uang, saudara. Jadikan ya, uang itu alat bukan tujuan. 1, 2, 3. Uang itu alat bukan tujuan. Sekali lagi, uang itu alat bukan tujuan. Maka jadikan uang sebagai alat. Ya bukan jadi tujuan kita, saudara. Artinya apa? Kita berdoa. Goal kita bukan dapat kaya. Dapat uang itu bukan goalnya. Goalnya adalah kita jadi berkat. Kita bisa pakai untuk melakukan Tuhan. Maka uang akan dikirim Tuhan. Maka uang akan dicurahkan Tuhan. Sehingga kita mencapai goalnya. Visi yang daripada Tuhan. Hidup yang jadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Selamat ke banyak jiwa. Itu adalah tujuan. Uang aja sebagai salah satu alat. Kalau saudara sudah hatimu benar. Mindsetmu benar. Saudara akan lakukan uang dengan bijaksana. Tuhan akan percayai saudara. Tuhan akan berkati saudara jadi bendahara. Karena itu akan dipakai untuk kemuliaannya. Dipakai untuk melakukan kehendaknya. Dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Betul saudara? Pelayanan Yesus saja ada wanita-wanita. Istri bendahara kerajaan. Yang mensupport dengan keuangannya. Untuk pelayanannya Tuhan Yesus. Semua ada kaitannya saudara. Nah, itu penting sekali. Sesi 1 kemarin saya sampaikan. Yang pertama penting sekali untuk mengalami terobosan keuangan. Apa saudara? Mindsetnya dibenahi. Ada orang banyak mindsetnya salah tentang uang. Salah satunya slogan saya tadi. Oh, uang kadang-kadang saudara jadi tujuan. Ingin kaya, enggak. Orang yang ingin kaya hanya kaya saja ya. Jatuh di berbagai banyak godaan, pencobaan, betul enggak? Sehingga akhirnya bisa malah enggak bagus. Inginnya adalah memuliakan Tuhan. Inginnya adalah bisa dipakai Tuhan. Inginnya adalah bisa membalas kebaikan Tuhan. Alat yang berkenan. Uang itu diberikan sebagai alat untuk mencapai tujuan ilahi. Jangan cinta uang, cintalah Tuhan. Sudah diberkati Tuhan, hatimu jangan melekat pada berkat. Hatimu tetap melekatnya pada Tuhan sumber berkat. Juga harus dipakai. Jangan nganggap kalau sudah khotbah uang duniawi. Uang lagi. Nggak senang pada butuh duit. Nek nggak ada duit ya bingung. Tanya Tuhan gimana. Kalau diajari keuangan malah marah gitu. Itu duniawi. Jangan khotbah uang lagi. Salah.
tidak diajari bagaimana bisa ngerti, betul nggak? Diajari supaya ngerti aja bisa terobosan dengan baik. Dan pengajaran kan betul saudara, bukan uangnya loh, bukan untuk cinta uang loh ya saudara, bukan hanya untuk kaya loh. Bisa memuliakan Tuhan, bisa jadi berkat bagi keluarga, bisa mencukupi semuanya, betul nggak saudara? Bisa dipakai untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Mindsetnya yang benar, saudara. Kalau saudara sudah punya mindset benar, Tuhan suka. Saudara berani berdoa, Tuhan berkati. Karena waktu diberkati, itu akan dipakai untuk memuliakan Tuhan. Itu akan dipakai untuk jadi berkat saudara, keluarga, sesama, pekerjaan Tuhan. Dan saudara jadi orang yang berguna. Hari ini yang kedua, saya rasa Tuhan berikan tema melangkah dalam rema Tuhan. Katakan, melangkah dalam rema Tuhan. Sekali lagi, melangkah dalam rema Tuhan. Sekali lagi. Jadi kita sudah punya mindset yang betul, mulai melangkah. Melangkahnya yang pertama kali penting adalah melangkahnya dalam rema Tuhan. Melangkahnya dalam apa saudara? Rema Tuhan, saudara. Ya rema Tuhan itu apa toh saudara? Rema Tuhan itu adalah petunjuk Tuhan untuk mencapai janji Tuhan. Ya, petunjuk Tuhan untuk mencapai janji Tuhan. Kalau Tuhan berikan kita janji, maka Tuhan akan tuntun kita dengan firman-Nya supaya engkau diberkati. Engkau harus punya slogan yang benar ya. Uang adalah alat bukan tujuan. Tujuannya ya kehendak Tuhan, memuliakan Tuhan. Uangnya itu akan jadi sarana, alat, biayai pekerjaan itu, biayai supaya jadi berkat itu saudara. Saudara jadi gitu, Tuhan akan beri petunjuk saudara melalui firman-Nya. Khususnya firman yang bersifat rema. Saya ulangi ya. Ya, firman itu ada logos. Logos itu ya Alkitab semua ayat itu saudara. Semua firman, semua ayat itu logos saudara. Tapi kadang-kadang Tuhan akan berubah dari logos yang saudara baca. Tiba-tiba dinyalakan. Tiba-tiba dihidupkan. Tiba-tiba bicara dalam hati saudara kuat sekali. Saudara tahu Tuhan sedang berkata seperti ini saudara. Tiba-tiba dihidupkan. Itu logos jadi rema. Saat itu sudah jadi rema. Itu petunjuk khusus untuk saudara. Ya bukan untuk umum lagi. Khusus untuk saudara. Kalau saudara pegang, saudara ikuti, pasti mujizat. Pasti terjadi. Karena itu khusus petunjuk Tuhan untuk saudara. Dan pasti terjadi. Itu sebabnya saya rindu terus. Saudara lihat setiap kali berkali saya ajak. Ayo saudara nyembah ya. Minta Tuhan rema. Minta Tuhan beri tuntunan. Saudara, kenapa? Tadi itu nyambung semua. Waktu saudara memuji Tuhan akan mendatangkan hadirat. Betul enggak? Waktu saudara memuji nyembah Tuhan itu datang hadirat. Waktu Tuhan hadir, Tuhan itu akan beri petunjuk. Tuhan itu akan beri kekuatan. Tuhan itu akan memberikan teguran juga. Tuhan itu akan berikan rema juga. Mintalah rema Tuhan. Ya, oh misalnya kalau saudara itu lakukan pagi ya. Hari ini Tuhan engkau ingin aku lakukan apa? Misalnya gitu saudara. Nanti terus, kalau saudara terus, saudara tiba-tiba akan dapat tahu. Tuhan berkata seperti ini. Ataulah saudara dapat visi. Apa yang harus aku lakukan supaya rencana ini terjadi. Kadang-kadang saudara akan dapat visi. Saudara di PHK misalnya. Tanya Tuhan, aku di PHK, rencanamu apa? Aku keluar dari perusahaan ini, apa yang kau ingin aku lakukan? Mungkin Tuhan akan beri petunjuk. Kamu usaha ini, kamu buka ini. Sekali saudara dapatkan rema, saudara ikuti, diberkati Tuhan. Pasti jadi. Pasti terobosan keuangan. Pasti melimpah. Pasti sukses. Apa yang saudara lakukan. Saudara punya masalah rumah tangga. Saudara tanya Tuhan, Tuhan itu hidup. Tuhan itu ada dalam hati kita. Untuk jadi penolong. Untuk menjadi pembimbing. Bicaranya di dalam batin kita. Bicaranya dalam roh kita. Yang selalu bisa saja kadang-kadang dengan penglihatan. Bisa saja kadang-kadang dengan pendengaran. Saudara. Tapi yang paling banyak dalam hati kita. Saudara dengar khotbah seperti saya. Kadang-kadang tiba-tiba ada kata-kata. Atau ayat tiba-tiba muncul dalam hati saudara. Bicara kuat sekali. Lah itu rema. Saudara, Roh Kudus tekankan ini, nyalakan ini. Saudara, bukakan ini, dorong saudara melakukan ini. Itu rema. Firman itu ada logos, ada rema. Logos adalah firman yang tertulis untuk umum, untuk semua sepanjang masa.
Ini secara global, universal. Tapi rema itu pribadi. Ini untuk kamu. Bukan untuk siapa-siapa, beda. Khusus untuk kamu. Lah yang seperti itulah hebat. Contoh ya, saudara di rumah punya alat-alat kadang-kadang. Ada yang punya alat-alat pertukangan, ada enggak? Saudara di rumah punya enggak jerai? Ada ya, catut, gergaji, pisau. Nah itu seperti rema tadi. Tapi kalau satu kali Tuhan berkata, ambil jerai itu, putarin, obeng itu. Saudara pakai itu pas-pas. Itu gitu. Di rumah Tuhan sudah berikan macam-macam. Tapi kadang-kadang pakai ini. Saudara pakai itu, saudara akan tepat. Itu saudara tangkap dulu. Ada logos, ada rema. Tuhan menyuruh kita, saudara, melangkah dalam rema. Firman itu betul, semua betul. Tapi itu untuk umum. Untuk janji Tuhan bagi saudara pribadi, perlu rema pribadi tadi. Khususnya kalau saudara, janji Tuhan itu melampaui akal. Tidak masuk akal. Harusnya enggak mungkin. Itu harus ada rema. Firman saja yang logos enggak cukup. Kalau rema itu sudah mengandung mujizat. Itu sudah bahan untuk mujizat. Ya, nanti saudara akan baca banyak tentang rema hari ini, belajar saudara. Maka saya ajak besok setiap saudara di rumah pun atau di sini, suku-suku datang pada Tuhan, mendekat pada Tuhan, bergumul pada Tuhan, masih malah minta Tuhan. Ya, misalnya ada salah engkau tegur. Tuhan, engkau ingin aku melakukan apa? Ada tantangan, Tuhan, engkau ingin aku melangkah atau tidak? Misalnya begitu. Daud itu selalu tanya Tuhan. Daud itu selalu melakukan petunjuk Tuhan. Maka Daud itu selalu menang. Selalu menang. Karena dia melangkahnya bukan dengan pikiran dia. Bukan dengan biasanya pengalamannya gini. Bukan kata orang, tapi kata Tuhan secara pribadi kepada dia. Maka dia berhasil. Nanti saudara akan lihat perjalanan gereja kita itu karena itu. Kenapa terus bertumbuh. Bahkan saat menghadapi badai besar pun tetap teguh, tetap bertumbuh. Karena berjalan dalam apa? Rema. Nah itu contoh yang baik sekali saudara. Saya baca dulu ya misalnya ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup. Nah itu demi Tuhan yang hidup saudara, nama Tuhan Allah Israel yang kulayani. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun ini kecuali kalau kukatakan. Elia saat itu sedang menyampaikan perkataan Tuhan kepada Raja Ahab. Demi Tuhan yang hidup. Dia sedang mengatakan tidak akan ada hujan. Kecuali kelak saya katakan lagi. Dia pun mengatakan sampai Tuhan memberi dia perkataan juga. Yang pasti perkataan ini bukan pikirannya Elia. Bukan perkataan Elia. Perkataan Tuhan yang disampaikan melalui Elia. Saudara, ayat 2. Kemudian datanglah firman Tuhan padanya. Lah ini lebih jelas. Ini sekarang rema khusus untuk dia. Saudara, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah diperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Sekarang saudara dengar ya, Elia dapat rema, bukan hanya ngambil ayat, bukan hanya hafalan saja, dia dapat rema. Bukan hukum Taurat secara menyeluruh. Hukum Taurat seluruhnya penting. Rumah kita perlu banyak alat, betul enggak? Itu penting. Tapi kalau mau mujizat yang sungguh-sungguh melampaui akal, saudara, waktu ada rema. Saat itu ada rema. Katakan pada Ahab, ya Tuhan akan ada kemarau. Ya akan tidak ada hujan. Sampai kelak dikatakan lagi ada hujan baru. Itu katakan. Lalu sekarang Tuhan tambah. Katakan lagi pada Elia, pergi ke sungai Kerit. Itu rema. Di sana aku akan pelihara engkau. Engkau akan makan dari air di sungai Kerit. Dan burung gagak akan memelihara engkau. Betul? Itu dapat rema. Saudara. Lalu saya lanjutkan lagi ya. Ayat 5. Lalu ia pergi. Dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Dia taat.
ia dikatakan saudara pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur ya sungai Yordan. Seperti berkata Tuhan tadi ya, ayat 6 saudara lihat. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Karena rema maka ada penyataan, maka ada mujizat. Waktu kita lakukan sudah pasti. Janji Tuhan itu pasti. Ya, enggak pernah Tuhan ingkar janji. Pasti bisa, pasti ditepati, pasti. Tapi dengar ya, rema. Enggak bisa melangkah ingin kita hanya potong ayat kalau ini ada ya, melampaui hukum alam. Melampaui hukum alam gitu saudara. Enggak bisa. Ya, contoh lagi ya, rema ya. Simon Petrus. Murid-murid saudara dengar ya. Setelah ngalamin mujizat 5 roti 2 ikan mulai diuji oleh Tuhan. Mereka disuruh nyebrang ke sana. Yordan, seberang danau. Yesus naik ke atas perahu untuk berdoa. Yesus itu mendoakan muridnya. Besok kita di pusat kegeran Roh Kudus ada danau Galilea. Nah itu bisa membayangkan di atas bukit doakan mereka saudara. Untuk apa? Supaya mereka itu lulus dalam pemuritan, dalam latihan, dalam didikan Tuhan Yesus. Sampai di tengah danau ngalami apa? Angin taufan, betul nggak saudara? Wah sampai ketakutan, air sudah hampir penuh saudara. Luar biasa sih ketakutan saudara. Lalu saudara saat ketakutan saudara karena ada angin sangka. Yesus turun jalan di atas air, masih ingat? Murid-murid cakap itu hantu lebih takut lagi. Karena itu terjadi malam atau pagi muda seperti waktu kita berikan di situ saudara. Ya, tapi Yesus berkata jangan takut, ini aku. Lalu kata Simon apa? Siapa yang masih ingat? Simon ngomong apa? Tuhan kalau itu kau suruh aku jalan di atas air. Betul tak? Dia minta, dia nggak berani tanpa perkataan Tuhan. Kalau itu engkau Tuhan beri aku rema, beri aku perintah, beri aku mandat, jalan di atas air. Seperti engkau Tuhan, jalan di atas air. Tuhan berkata mari jalan. Dia turun jalan di atas air. Betul? Waktu dia bimbang mau tenggelam, tapi dia teriak pada Tuhan ditolong. Nah, dia bisa mengalami seperti itu karena apa? Melakukan rema. Sebelum Tuhan ngomong jalan di atas air, dia mau nekat jalan ya tenggelam. Tapi setelah dapat rema, jalan di atas air, Tuhan yang ngomong, dia jalan. Langkahnya ada mujizat, langkahnya ada kuasa, langkahnya ada itu. Lalu saya dengar di Korea ini kejadian sungguh. Ada retreat saudara, wah orang-orang muda terbakar waktu retreat 3 hari, nyala imannya nyala. Waktu pulang ini di gunung ya, lewat sungai, sungainya banjir. Mereka imannya sedang menyala-nyala. Mereka sepakat Petrus berjalan di atas air. Kita juga pasti bisa. Firman Tuhan ya dan amin. Mereka bergandengan tangan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, seperti Petrus jalan di atas air. Kita jalan di atas air. Nekat, beng, ambles mati. Tuh, ini kejadian. Lalu geger di Korea itu waktu. Ya, surat kabar tanya di mana Tuhannya orang Kristen. Di mana? Nyatanya mereka itu nekat tuh dengan iman. Kok mati? Iya. Lalu karena jemaat pendeta Yonggicho juga ditanya orang banyak tanya sekian kenapa? Ya pendeta Yonggicho jelaskan nih. Petrus jalan di atas itu punya rema. Mereka itu nekat iman yang nekat toh. Nggak punya rema. Nggak bisa. Kalau saudara mau nekat, yang melampaui akal, jangan nekat. Saudara, kalau enggak punya rema. Tapi kalau punya rema, saudara tidak ada akan jadi ada. Saudara tidak mungkin ada jadi mungkin. Harusnya kalah akan jadi menang. Harusnya enggak bisa jadi bisa. Dengar ya, harus melangkahnya karena rema. Itu penting sekali, saudara. Rema, sejak mulai belajar ya, peka dengan Tuhan, dengarkan. Setiap mereka lihat besok mulai saudara gitu. Waktu saya beri kesempatan kalau saudara dapat terima, saudara saksikan. Termasuk salah satu ayat itu
yang dibagikan tutup tahun kadang itu jadi rema yang luar biasa sekali, saudara ya. Nah, itu selalu hasilkan rema. Masih ingat Abraham, saudara? Ya, itu dapat rema. Kejadian 12 ayat 1 dan 2 berfirman Tuhan pada Abraham, pergilah ya dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Ini dapat rema, perintah Tuhan, bukan dia baca ayat atau di iman. Aku akan membuat engkau jadi bangsa besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi kuat. Dia melangkahnya karena rema. Saudara, cerita berikutnya saudara sudah tahu sendiri loh. Dia jadi bapak orang percaya. Musa juga sama. Saudara, Keluaran 3 ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus kau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, ya, orang Israel keluar dari Mesir. Waktu dia sedang membelakkan, Tuhan nyatakan melalui semak duri. Ya, lalu dia datang, ada mandat dari Tuhan. Pergi, kembali ke Mesir, temui Fir'aun, rajanya itu. Ya, bawa umatku keluar. Saudara, Musa itu melarikan diri dari Mesir, takut ditangkap. Kalau nggak dapat rema, dia pulang ke Mesir, ditangkap, dipenjara, saudara. Tapi karena ada rema, ada pernyataan Tuhan, ada kuasa Tuhan, Fir'aun malah dipaksa, lepaskan. Fir'aun yang nggak mau dipaksa Tuhan dengan tulah ke-1, tulah kedua, tulah ketiga, sampai ke-10. Akhirnya Fir'aun menyerah. Karena Musa melangkahnya dasarnya rema. Melangkah di dalam rema. Saudara, terus saya akan ajak saudara harus bedakan logos dan rema. Ya, logosnya sudah bagus, nuntun hidup kita luar biasa. Tapi kalau cerita saudara melangkah melampaui hukum alam tadi, ya harusnya tenggelam. Saudara tidak tenggelam, itu harus ada rema. Ya saudara, ya harusnya kalah, ditangkap, malah sekarang memaksa Fir'aun. Itu butuh rema. Ya seperti itu. Bangsa Israel kalau saudara lihat dituntun dengan tiang awan, tiang api yang luar biasa sekali. Amin. Dasarnya apa? Melangkah dengan rema. 1, 2, 3. Melangkah dengan rema. Melangkah dengan rema. Saya dorong setiap jemaat keluarga lah harus melangkah dengan rema. Kalau kita nggak pernah dapat rema, kita nggak pernah melangkah dengan rema, ya jadi orang Kristen tapi biasa-biasa saja. Nggak pernah mengalami sesuatu yang dahsyat, nggak pernah mengalami terobosan mujizat yang luar biasa. Saudara tetap masuk surga, tapi nggak pernah dipakai sesuatu yang luar biasa. Kalah ya kalah, miskin ya miskin, saudara. Jatuh ya jatuh, itu saja. Tapi kalau saudara dapat rema, tuntunan Tuhan. Ya, saya tambah sedikit. Bagaimana caranya dapat rema? Gimana? Gimana? Pertama, renungkan firman siang dan malam. Saudara dengar ya. Pertama apa? Renungkan firman siang dan malam. Kalau orang Israel itu saudara lihat ya, baca hukum Taurat ya. Kalau saudara lihat, bacanya gimana? Siapa saudara? Gini saudara. Gini, betul nggak? Pernah lihat nggak? Besok dicari ya. Mereka itu kalau baca nggak biasa gitu. Mereka itu selalu gini. Kenapa? Biar nggak ngantuk. Bahasa itu saudara. Ayo gerak. Baca sambil gerak. Betul gak saudara? Dia itu nanti saudara lihat film-film ya. Kalau saudara yang sering ke Israel saudara bisa lihat. Ya kalau ada ya filmnya cari ya. Gini. Tidak akan diam saudara. Dan satu ayat diulang. Saudara. Sampai ayat itu tiba-tiba jadi hidup. Sampai ayat itu tiba-tiba jadi rema. Menyala gitu saudara. Karena ayat itu dibaca, direnungkan, dihayati, diimajinasikan sampai masuk dimensi di situ. Ada namanya saya lupa apa, tapi itu cara mereka. Sehingga ayatnya yang logos itu merema sampai bicara pribadi. Saudara dengar firman Tuhan seperti ini ya atau minggu. Saudara hukum komsel siapa yang ingat dicatat supaya saudara pulang apa? Direnungkan,
direnungkan. Waktu saudara merenungkan, firman itu jabarkan lebih luas. Firman itu kalau saudara punya masalah rumah tangga, yang di gereja belum dapat, nanti bisa bicara, kamu harus gini dalam rumah tanggamu. Kalau saudara punya masalah keuangan, saudara masih renungkan terus, di gereja kadang-kadang sudah bicara. Tapi kalau masih direnungkan, lagi lama-lama, keuangan, kamu harus gini, kamu harus gini. Saudara akan dapat rema. Kalau saudara sudah dapat rema, taati, pasti jadi. Itu seperti itu, rema ya. Itu penting. Maka renungkan firman siang dan bukan hanya didengar, bukan hanya dibaca hafal, bukan untuk hafalan saja. Hafalan nggak ada rema percuma. Sampai nyata hubungan kita dengan Tuhan, sampai rema. Itu seperti binatang pemamah biak. Sapi makan, nggak langsung perut toh, disimpan toh. Setelah makanan selesai dia tetap saja ngunyah, dikeluarkan lagi, dikunyah lagi. Dikunyah lagi sampai dia bisa nyerap sarinya, itu baru berguna untuk tubuhnya. Kalau kita firman sudah ada, catat tadi, simpan atau dia. Lalu selesai pulang direnungkan sampai saudara tadi dapat sarinya, intinya firman itu, sampai Roh Kudus bukakan untuk masalahmu, untuk visimu. Saudara itu dituntun oleh firman. Saudara saat itu dituntun oleh firman. Ya sekarang belajar ya, saya minta besok Jumat harus belajar dapat rema itu. Setiap saudara. Nanti hidupmu akan terus berjalan dalam rema. Pertama, renungkan firman siang dan malam. Kedua, belajar bergaul yang nyata, yang intim dengan Tuhan. Bergaul. Tuhan itu nyata, Tuhan itu hidup. Hanya bukan dilihat dengan mata lahiriah, lihatnya dengan mata roh. Siapa di sini yang tidak punya roh? Siapa yang punya roh? Di dalam diri saudara ada roh. Kita itu yang benar bukan yang kelihatan loh. Saya itu bukan yang kelihatan. Saya yang benar itu malah roh di dalam. Manusia itu roh sebetulnya. Yang tinggal di dalam tubuh. Jangan salah. Memiliki jiwa itu manusia. Maka kalau mati di surga meninggalkan tubuh. Tahu enggak? Kita itu meninggalkan tubuh. Banyak orang bersaksi toh. Waktu mati atau mati suri bisa lihat tubuhnya, betul enggak? Meninggalkan tubuh. Lalu kalau mati sungguhan meninggalkan alam dunia beda, masuk ke alam lain. Kita itu roh. Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, bersekutu dengan roh kita. Untuk apa? Memimpin roh kita. Lah saudara belajar bergaul sungguh-sungguh, belajar mendengarkan perkataan Roh Kudus. Belajar itu bisa hanya karena kita lahir gak pernah diajari oleh orang tua kita tentang roh. Belum pernah toh? Kita sekolah gak pernah diajari tentang roh. Diajarinya tentang tubuh, ya enggak? Orang tua ayo belajar jalan, itu tubuhnya. Ayo belajar main musik, tubuhnya toh saudara, betul enggak? Ayo panggil Bu E, Pak E, itu tubuh kita. Lalu diajari apa? Otak kita, jiwa kita, sekolah. Semua itu tentang pengetahuan. Tubuh diajari supaya bisa jalan, supaya bisa berkata-kata, supaya bisa main terampil. Jiwanya dilatih sekolah puluhan tahun. Rohnya nggak pernah dilatih. Maka banyak manusia tidak hidup dalam roh. Hidup dalam daging. Hidup dalam jiwa. Nggak ada power. Kita itu sebetulnya manusia roh. Rohani. Jangan jadi manusia rohani tapi tidak rohani. Jangan hidup secara lahiriah. Kita harus hidup secara rohani. Latihan. Itu sama kok. Setan itu suka niru. Orang dunia kebatinan itu kan belajar itu. Betul enggak? Ngelatih rohnya. Masuk di alam rohnya. Betul enggak? Bergerak di dalam roh. Ya, tapi kita sama. Tapi kita roh Tuhan. Bukan semua roh. Semua roh akan menipu kita. Bisa merusak kita. Tapi kita dituntun oleh roh Allah. Dia rela saat kita terima Yesus. Rohnya Tuhan rela tinggal dalam hati kita. Untuk menuntun kita. Untuk menyertai kita. Untuk menolong kita. Lakukan hal yang besar. Untuk dipakai Tuhan luar biasa. Dengan apa? Rohnya. Yesus memberi teladan begitu. Dia lahir dunia, dia berkarya. Dia itu meninggalkan keilahannya. Tidak menggunakan keilahannya. Tapi apa? Roh Kudus. Dia dibaptis, Roh Kudus memenuhi dia. Sejak saat itu dia berjalan dalam tuntunan roh.
dia dibawa Roh Kudus untuk ya di atas bukit doa puasa. Dia dibawa Roh Kudus untuk hadapi godaan, kalahkan godaan. Dia turun dalam tunduk Roh Kudus menggunakan kuasa Roh Kudus. Sejak ya, jadi pertama ingat apa tadi? Renungkan firman siang dan malam. Kedua apa? Pertama belajar itu gini. Karena kita sudah terlanjur hanya hidup dalam lahir ya. Langsung kita imani dengan Roh Kudus. Kalau sudah bangun pagi, selamat pagi, terima kasih. Misalnya sudah tidur dengan nyenyak, cerita aja, terima kasih macam-macam. Tuntun aku hari ini, aku harus ngapa ya, misalnya. Setelah sudah ngomong jangan langsung pergi, diam, berusaha dengar. Kadang-kadang Tuhan bicara. Kita itu seringkali kelirunya hanya sepihak ngomong terus, amin, selesai doa. Tidak pernah beri Tuhan ngomong. Ya tak saudara? Ya tak saudara? Kalau saudara datang pada orang tuamu, ayah, selamat pagi, ya ajari aku ya, ini macam-macam. Ya nanti ini semua. Saudara langsung ngomong, langsung pergi dengan saudara. Ayahmu gak sempat bicara. Tuhan seringkali tidak beri kesempatan bicara. Doa itu dua pihak. Katakan, doa itu dua pihak. Jangan hanya saudara ngomong, selesai, dianggap selesai, itu keliru. Saudara ngomong, ya ganti Tuhan mau ngomong. Jangan Tuhan mau ngomong, sudah bablas saja itu. Maka enggak pernah dengar suara Tuhan. Yang ketiga, kalau saudara sudah dapat terima, selalu taati. Selalu lakukan. Selalu taati. Selalu lakukan. Selalu taati. Selalu lakukan. Kalau saudara lakukan, Roh Kudus senang, besok ngasih tahu lagi. Saudara lakukan lagi, besok diajari yang lebih tinggi lagi. Saudara taati, besok akan diberi kepercayaan lebih tinggi lagi. Tapi kalau saudara nggak taati, Roh Kudus sudah nggak mau bicara. Ngapain? Aku kasih tahu ya nggak dilakukan. Percuma. Didik orang seperti ini nggak dilakukan, percuma. Betul saudara. Taat. Tiga itu coba saudara uji. Suka nggak saudara renungan firman? Yang diajarkan direnungkan. Sampai firman itu berkembang. Kedua, saudara belajar tidak bergaul dengan Roh Kudus. Setiap saat bergaul itu bukan jam doa. Bergaul itu setiap saat, setiap waktu. Saat kerja, saat makan, saat mandi, saat ke kamar kecil. Saat kerja, saat menghadapi masalah. Saat memperjuangkan sesuatu bersama Roh Kudus. Lalu tadi jangan lupa ya, taat. Dan coba uji, adakah yang saudara sebenarnya tahu Tuhan bicara tapi saudara belum lakukan. Saudara dengar, kalau saudara enggak mau lakukan, jangan minta rema. Tuhan mau ngapain minta? Wong yang enggak ditaati. Saudara mau taat dulu baru boleh minta. Kalau enggak mau taati, jangan minta. Percuma, Tuhan enggak akan kasih tahu. Kok jadi tenang kalau gini ya saudara ya? Loh itu betul kok saudara, itu betul. Hanya saat kita taat. Ya, itu berjalan itu luar biasa sekali saudara. Iya. Dan saudara ingat mayoritas ya, rema itu yang saudara dapatkan adalah selain untuk saudara, tapi juga untuk saudara jadi berkat. Selalu. Untuk saudara sendiri menguatkan saudara, tapi juga pasti untuk jadi berkat. Untuk seperti itu, selalu. Abraham diberkati supaya jadi berkat, betul nggak? Remanya seperti itu, saudara. Elia, saudara tahu nggak? Apa itu tujuannya? Elia itu diterima rema, lakukan semua tujuannya apa? Goalnya, selamatkan bangsanya. Kalau saudara baca terus ya, setelah kalahkan 450 nabi Baal, apa yang terjadi? Bangsa Israel satu, bangsa bertobat. Jadi berkat. Remanya adalah untuk apa? Dia dipakai luar biasa, bukan dipakai luar biasa saja. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya? Selamatkan satu bangsa. Jadi berkat. Selalu sudah. Saudara, rema itu ada kaitannya untuk saudara dan untuk jadi berkat. Diberkati dan jadi berkat. Diselamatkan dan menyelamatkan. Ditolong dan menolong orang lain. Selalu.
Saudara baca semua pas gitu. Musa, aku akan pakai kau jadi pemimpin besar, betul nggak? Untuk apa? Untuk selamatkan bangsanya. Bukan hanya, wah dia dibuat sukses, jadi pemimpin besar, kuasa mujizat. Bukan itu. Itu alatnya seperti itu aja. Sarananya, betul nggak? Untuk mencapai tujuan. Tujuannya selamatkan umat Allah. Tujuannya bawa keluar bangsanya dari perbudakan. Selalu, rema itu selalu seperti itu. Saudara harus tangkap. Sehingga saudara bisa mengalami hal yang luar biasa dari Tuhan. Karena semua seperti itu. Kalau saudara berusaha, aku dapat rema. Dikon rebut bojone wong liya. Wis itu aja ngomong rema itu saudara. Itu dagingmu atau setan yang bisi saudara. Loh betul loh saudara, betul enggak? Harus bisa nangkap. Kalau Tuhan selalu begitu. Termasuk berkati saja, tapi untuk direndahkan dikasih Tuhan. Kenapa saya katakan ini mau ada terobosan keuangan? Karena Tuhan mau pakai anak-anaknya untuk menerangi yang dalam kegelapan. Jadi alatnya. Kalau saudara tutup mata dengan keluarga saudara yang menderita, sulit. Yang kecil harus berani dilakukan. Nanti Tuhan percaya yang besar. Kalau sudah melimpah saja masih tutup mata, sulit. Kalau sudah ditolong, mujizat nggak mau dipakai, sulit. Dulu saya sudah diselamatkan, bahkan tolong perusahaan pabrik saya tekstil maju pesat. Tuhan ingin pakai hidup saya. Sekarang ganti, jadi gembala sidang, bukan cari duit, cari jiwa, ganti untuk selamatkan banyak orang. Kalau saya tidak mau, mungkin remanya Tuhan akan makin hilang. Mau baru Tuhan bawa lebih lagi. Tuhan bawa lagi. Tuhan bawa lebih lagi. Tuhan bawa lebih lagi. Ya, rema selalu tadi ingat ya. Saudara diberkati dan saudara jadi berkat. Untuk tujuan ilahi. Itu selalu. Ya, selalu. Jadi ingat ya. Ya, uang bukan tujuan. Uang adalah alat bukan tujuan, sorry. Coba dibuat slogan itu ya. Uang adalah alat bukan tujuan. Harus ingat terus itu. Ya, kalau saudara lakukan, saudara lihat luar biasa. Yang ketiga, saudara teguh saat melangkah dalam rema. Katakan, saudara harus apa? Teguh saat melangkah dalam rema. 1 Raja-Raja 18 ayat 16 sampai 18. Lalu pergilah Obadja menemui Ahab dan memberitahukan hal itu padanya. Kemudian Ahab pergi menemui siapa? Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata padanya, apa saudara? Engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Loh, dia itu nyampaikan rema Tuhan loh, betul gak? Tujuannya menyelamatkan, tapi Ahab malah menuduh, engkau yang mencelakakan Israel. Gara-gara nubuatmu itu, sekarang kekeringan, sekarang bangsa Israel kelaparan. Itu gara-gara engkau nubuat yang gak baik. Ya, dia bukannya tuduh, dia itu dikejar loh, dicari untuk ditangkap loh. Maka dia disuruh sembunyi di sungai Kerit, betul nggak? Maka dia selalu dihindarkan oleh Tuhan. Ya saudara, saudara sedang berbuat baik, sedang jalankan rema, ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Tuhan. Jangan berharap nggak ada masalah. Tetap ada masalah karena setan berusaha menggagalkannya. Karena apa? Setan berusaha menggagalkannya. Jadi saat saudara ada rema, wah badainya besar, jangan takut, biasa. Karena setan gak suka kalau saudara ngalami ya janji Tuhan, ngalami rencana Tuhan, oh ngalami rema Tuhan jadi kenyataan. Setan akan berusaha seperti tadi Pak Yono, digawe masuk angin gitu saudara. Wah kok kademen, maka tunduk pada Allah, lawan iblis, iblis akan lari. Harus teguh, betul saudara. Jangan mudah goyah, teguh, lawan. Saudara, 18 jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau telah mengikuti para Baal. Saudara, ya mengikuti apa saudara? Para Baal, saudara. Jadi jangan berharap saudara gak ada masalah.
Sekalipun sudah dapat rema, tetap ada masalah. Musa punya masalah enggak? Waktu jalankan masa remanya, apa masalahnya? Ya, punya itu apa? Bisa jawab punya itu apa? Ya, pertama dia kan enggak dipercaya itu. Ya, malah dia terpaksa lari. Dulunya jadi pejabat tinggi di Mesir. Sekarang jadi apa? Tukang anon wedus. Adanya cuma mbek, enggak ada apa-apa, saudara. Itu kan masalah besar bagi dia. Kehilangan kedudukannya. Harus ada di padang gurun. Itu proses. Tapi jangan menyerah. Itu ada cara Tuhan. Sedang memproses. Sedang ini dan itu. Iblis tujuannya menghancurkan dia. Lah gagal tau enggak. Apa katanya. Kau dipakai Tuhan mimpin bangsa. Enggak. Itu prosesnya. Ada waktunya. Ada kairosnya. Cara Tuhan proses. Kalau engkau teguh. Engkau tidak goyah. Akan ada pernyataan. Sudah gitu di padang gurun bangsa Israel tegak tengkuk, ribut terus, ngeyel terus, betul nggak saudara? Ribut air, ribut apa lagi? Roti makan, ribut apa lagi? Sate wedus gitu saudara. Ya nggak ada satenya gitu saudara. Sampai dikasih sate burung puyuh. Nuh, ya tak? Ngalami banyak, sampai sempat emosi juga toh. Teguh. Jangan goyah, jangan meledak emosimu juga. Musa sempat sayang loh. Emosinya itu membuat dia akhirnya nggak bisa mimpin bangsanya masuk. Dianya tetap selamat. Tapi akhirnya dia nggak bisa bawa masuk. Yang bawa masuk adalah Yosua. Saat ini kalau saudara sudah berjuang dengan remamu. Saudara merasa, wah tantangannya. Malah saudara makin jatuh. Jangan goyah. Yusuf dapat rema. Pejabat tinggi, lebih dari kakaknya, lebih daripada ayahnya. Malah jadi budak, betul nggak? Sudah gitu dia bertahan, malah jadi narapidana. Jangan teguh. Itu hanya proses. Dia begitu teguh, satu hari Tuhan angkat, selesai. Yang pasti Tuhan pasti bisa genapi rema yang Tuhan berikan pada saudara. Pegang teguh, jalanlah. Jangan nyimpang kanan, nyimpang kiri. Seperti pesannya pada Yosua. Yosua dapat rema. Yosua jangan meratap lagi. Karena ya Musa meninggal, gurumu meninggal, Tuhanmu meninggal. Jangan meratap lagi. Karena ini kairosa. Aku pakai engkau. Aku akan menyertai engkau seperti aku menyertai Musa. Mujizat akan terjadi. Engkau akan bawa bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Itu rema. Tapi pesannya banyak toh. Hanya apa? Kuatkan. Teguhkan hatimu, kuatkan, teguhkan hatimu. Hari ini saya berkata saudara, kuatkan, teguhkan hatimu, kuatkan, teguhkan hatimu. Apalagi? Jangan nyimpang kanan kiri, jangan mau digoda, jangan berbuat dosa. Kalau ada dosa, tinggalkan, kembali pada jalannya Tuhan. Perintah Tuhan ditaati. Jangan ada yang tidak ditaati, jangan nyimpang kanan kiri, jalannya lurus. Yang ketiga apa? Renungkan firmanku siang malam, renungkan. Nanti dengan itu dia dapat terima terus, dituntun terus, dituntun terus, dituntun terus dengan rema Tuhan. Rema Tuhan, maju, lakukan ini dan itu. Waktu maju, sungai Yordan, ya banjir, jangan takut. Ambil imam, tabut perjanjian, melangkah, maka puasa terjadi, betul enggak? Yeriko dia dapat terima lagi, kelilingi 7 kali. Pada hari ke-7, 7 kali lagi dia lakukan, mujizat terjadi. Renungkan firman siang dan malam. Jadi Yosua belajar berjalan dari rema ke rema berikutnya, ke rema berikutnya, melangkah dalam rema. Itu jangan pernah menyerah, saudara. Saudara tidak pernah menyerah, saudara akan lihat kuasa Tuhan dinyatakan secara dahsyat dan luar biasa. Ada saudara yang sedang alami proses? Banyak malah dia bukan ada. Tapi pesannya tadi ya, yang Yosua itu bagus pesannya. Satu apa tadi? Kuatkan, teguhkan hatimu. Ayo katakan. Katakan sebelah, kuatkan dan teguhkan hatimu. Pegang dada sendiri, kuatkan dan teguhkan hatiku. Yang kedua apa?
Jangan nyimpang kanan kiri. Kata sebelah kanan kiri. Jangan nyimpang kanan kiri. Ayo, uripnya yang betul. Ya, kalau berdosa kembali jalan yang benar. Bertobat. Betul, saudara, betul. Dengan bertobat itu saudara melakukan rema. Pernah salah, oke lah, manusia semua pernah salah. Tapi cepat kembali lagi. Pernah lah, lupa melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Cepat begitu diingatkan, cepat lakukan lagi. Itu tidak menyimpang kanan kiri. Yang ketiga apa? Renungkan. Supaya engkau terus, jalannya rema. Jalanmu ada rema. Langkahmu rema. Terus melangkah dalam rema. Melangkah dalam rema. Maka seperti Yosua, selalu mujizat, selalu mujizat, selalu menang, selalu berhasil, dapatkan Kanaan, dapat Kanaan. Pernah salah toh? Karena bangsa Israel mencuri yang harusnya dimusnahkan, tidak dimusnahkan, yang harusnya dibawa ke rumah Tuhan untuk Tuhan, disimpan juga di rumahnya hancur. Tapi karena Yosua berjalan dalam rema, dia tanya Tuhan, ada jawaban. Ada yang curang di antara umat Israel. Mereka berdosa melakukan itu. Nah, selalu ada tuntunan. Lalu dia mulai bertindak, kembali jalan lagi dalam tuntunan Tuhan, kembali menang lagi, kembali berhasil lagi, sampai Kanaan didapatkan. Ya, melangkah dalam rema Tuhan sekali lagi akan mengalami mujizat penyertaan kuasa yang luar biasa. 1 Raja-Raja 18 ayat 37 sampai 39. Jawablah aku ya Tuhan Allah. Dia berseru Elia ini ya. Jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan. Dan engkau yang membuat hati mereka bertobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Ya, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilat. Ayat 9 sudah perhatikan, ini luar biasa. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu apa? Sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dia Allah. Bangsa Israel sadar. Dulunya menyangka Baal yang hebat. Mereka tinggalkan Baal. Kenapa? Saudara dengar dulu. Mereka jadi umat Allah, umat pilihan Allah. Tapi tidak berjalan dalam rema. Enggak ada pembukaan, gak ada teguran, gak ada ingatkan. Terus salah ya jalan. Tapi waktu Elia yang berjalan dalam rema Tuhan, bisa nyatakan kuasa Tuhan, mereka disadarkan. Dialah Allah, dialah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Sujud, segera kembali menyembah pada Tuhan. Yang dilakukan Elia untuk melangkah dengan rema, menyelamatkan satu bangsa. Betul? Kita kalau berjalan dalam rema, kita akan dipakai. Selamatkan bangsa kita tercinta, Indonesia. Saya percaya itu luar biasa sekali, saudara. Saya tadi nyatet tapi lupa kok enggak kopi ya. Tapi itu yang lainnya. Ada hal yang lain gini. Tadi tantangannya besar. Tadi saya baca itu kalau bisa dikeluarkan. Ya, yang ditantang oleh Elia itu berapa orang? Coba dibuka. Saya tapi tadi sudah nyatet tapi kok belum saya copy. Yang ditantang bukan 450. Yang ditantang itu 450 nabi Baal dan masih ada loh. 400 nabi-nabi kalau enggak salah. Asera kalau enggak salah gitu. Jadi yang ditantang itu 850. Oleh Elia satu orang loh. Kalau ada saya ya nanti sambil. Tapi tidak apa-apa. Sekarang melangkah lagi tadi mujizat. Lihat ngalami luar biasa. Sekarang lihat Elisa. Saya tadi juga dibawa lihat Elisa. 2 Raja-Raja 4 ayat 38a. 2 Raja-Raja 4 ayat 38a. Elisa kembali ke Gilgal. Ya, Gilgal saudara masih ingat waktu Elisa ngikuti Elia untuk dapat pengurapan double porsi. Pernah ke Gilgal, pernah ke Betel. Pernah ingat ya itu ya saudara. Ya, sampai seberang Yordan juga. Ini pernah ke sana. Ya, Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Sudah sekian lama
dia balik lagi ke Gilgal karena ada masalah. Kelaparan di negeri itu. Atau kelaparan di Gilgal lah. Dan ketika pada satu kali rombongan Nabi duduk di depannya. Dulu ada rombongan Nabi yang mengejek. Apa Elisa ikut Elia terus? Kan gurumu mau diangkat, untuk apa ikut terus? Betul nggak? Masih ingat ya? Dia cek rombongan Nabi ngejek dia. Elia jawabnya, diam, aku sudah tahu, langkahku benar. Sekarang waktu kelaparan, Elisa datang di situ, ketemu para nabi-nabi itu lagi. Ya, dikatakan di sini ya, sudah tangkap dulu ya. Rombongan Nabi duduk di depannya. Mereka yang malah datangi Elisa. Saudara, itu A ya, 38A. Sekarang ayat 42 saja sampai 44 supaya lebih jelas. Datanglah seorang dari Ba'a Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu ya 20 roti selai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Sudah lihat ya. Ini ada Elisa, ada rombongan Nabi. Jadi ada seorang yang membawa 20 apa tadi? Roti jelai ya. Dan gandum, roti jelai. Diberikan pada siapa? Diberikan pada siapa? Elisa. Kok tidak pada nabi-nabi yang lain? Itu nabi yang lain sekitar 100 nabi loh itu saudara. Kenapa? Karena Elisa berlangkah dengan rema, beda hukumnya. Saudara tangkap itu dulu ya, tangkap ya. Ini ada loh 100 nabi, salah satunya Elisa duduk di situ, mereka duduk di depan. Ada orang mau beri persembahan, persembahannya dibawa pada Elisa, bukan pada nabi yang lain. Betul? Ada beda, orang yang melangkah dalam rema dan tidak itu beda. Saya lanjutkan lagi ya saudara ya. Lalu berkatalah Elisa, berikan itu pada orang-orang ini. Disuruh apa? Dia itu baik loh, dia jadi berkat. Dibawa pada dia, itu sedang kelaparan. Berarti 100 nabi kelaparan enggak? 100 nabi yang tidak berjalan dalam rema tetap kelaparan. Saya ulangi lagi ya. 100 nabi ya, nabi loh saudara. Jumlahnya 100. Tidak melangkah dalam rema. Itu dari dulu gak dalam rema. Malah ngejek-ngejek Elisa juga toh, betul gak? Kelaparan ya kelaparan. Gak ada kuasa. Gak ada mujizat. Gak ada kemenangan. Tetap kelaparan. Nah, ada orang beri persembahan kepada Elisa, bukan pada mereka. Tapi dia hatinya baik seperti tadi. Rema itu selalu untuk jadi berkat. Rema itu selalu untuk rencana Tuhan. Dia diberi, bagikan semua. Tanggap dulu ya saudara ya. Bagikan semua. Itu hati orang yang bisa dipakai. Tidak untuk pribadi. Berikan. Saya ulangi lagi ya saudara. Lalu berkata Elisa, berikan itu pada orang-orang ini. Ya supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, orang berkata, bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang. Di depannya itu nabinya 100 orang kurang lebih. Ini cuma 20 rotinya. Gimana baginya? Masa bisa ngasihkan untuk 20 orang? Betul? Orang yang tidak berjalan dalam rema, pikirannya secara lahiriah. Beda dengan Elisa. Yang selalu berjalan dalam rema Tuhan, dia tahu Tuhan. Betul gak? Sekalipun ini hanya 20. Ini yang mau dibagi itu 100 nabi. Berikan pada mereka. Ini sama apa? Anak kecil 5 roti 2 ikan. Yesus berkata, beri mereka makan. Mereka bingung, gimana beri makan orang sebanyak ini? Wah, uangnya dari mana? Rotinya dari mana? Gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin. Yesus tetap berkata, beri mereka makan. Saat ada anak kecil yang punya 5 roti 2 ikan, berani percaya. Berani berkorban. Berani persembahkan 5 roti 2 ikan yang dia miliki. Yang harusnya untuk makan siangnya atau makan malamnya. Diberikan. Tuhan terima. Lakukan mujizat. Betul? Mujizatnya bagaimana? Saudara masih ingat? Diterima. Lalu apa? Yesus mengucapkan syukur. Memberkati. Lalu apa? Dibagikan kepada siapa? 5 roti 2 ikan dibagikan 12 piye carane?
Lah, gitu lagi toh saudara, betul nggak saudara? Tapi itulah Yesus. Mereka bawa apa namanya itu ya? Bakul. Ini 5 roti dan bakul ini penuhi sampai penuh, ya, saudara. Terus penuhi sampai penuh, saudara. Terus kuasa mujizat ada, memang dalam Tuhan itu ada mujizat. Dia tahu mujizat sampai 12 bakul penuh, betul ya? Sudah selesai? Semua kenyang? Belum. Yang diberkati harus mau jadi berkat. Petrus bawa 1 bakul, nggak boleh untuk dirinya. 1 bakul harus dibagikan lagi semua. Matius 1 bakul nggak untuk dia, supaya dia ngalamin mujizat. Bagikan. Baru mujizat. 15.000 orang kenyang. Masih sisa 12 bakul. Betul tak? Selalu seperti itu. Elisa itu gitu hidupnya. Orang yang berjalan dalam rema selalu berani percaya besar dan berani hidupnya jadi berkat. Selalu. Itu selalu. Musa sudah tahu ya, bangsa Israel tegar tengkuk. Tuhan ngomong, sudah aku basmi saja bangsa seperti ini, tegar tengkuk. Musa nangis tersungkur, jangan Tuhan. Kalau engkau basmi aku saja, jangan bangsa ini. Betul? Hatinya penuh dengan belas kasihan. Hatinya penuh dengan kebaikan. Semualah, Daud apalagi semuanya. Ini juga sama. Saya lanjutkan lagi ya saudara. Saya ulangi ya. Tetapi Elia berkata, jangan takut, pulanglah. Oh bukan ya. Sampai ayat berapa tadi? 43. Tapi pelayan itu berkata, bagaimana mungkin dapat hidayah 100 orang? Jawabnya, berikan pada orang-orang itu, tetap saja melangkah. Berikan. Pokok melangkah dulu. Enggak usah mikir bisa enggak bisa. Berikan pada mereka, kepada orang itu, supaya mereka makan. Sebabnya apa? Beginilah firman Tuhan. Rema. Karena Tuhan sudah ngomong. Beginilah firman Tuhan. Dia ngomong. Berikan kepada mereka. Mereka akan semua makan sampai kenyang. Ada rema. Elisa itu jalankan rema. Dia melangkah dengan rema. Demikianlah firman Tuhan. Orang akan makan. Bahkan akan ada sisanya. Lalu didangkanlah di depan mereka. Maka makanlah mereka. Dan ada sisa sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan rema Tuhan. Berani melangkah untuk kebaikan. Semua sudah pelajari semua di Alkitab itu seperti itu. Itu luar biasa. Janda Sarfat sudah masih ingat toh? Kenapa? Dalam kekurangannya, dalam kemiskinannya, ngalami mujizat malah jadi kelimpahan. Masih ingat toh? Saya baca ya, 1 Raja 17. Ayat 13 sampai 16. Tetapi Elia berkata padanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tapi buatlah lebih dulu bagiku. Betul enggak? Sepotong roti bundar kecil darinya dan bawalah padaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Kalau orang sekarang bisa nganggap kejem. Iki wong sudah tidak punya. Ya, sudah buat makan saja, tinggal 1 piring sama anaknya. Kok diminta loh. Ini nabi apa? Kalau sekarang gitu, apalagi hamba Tuhan apa ini? Tidak masak, harusnya malah kasih dia toh, supaya bisa makan besoknya. Kok sudah tinggal terakhir aja diminta. Kadang-kadang seperti itu saudara. Karena tidak berjalan dalam rema. Memang kalau bukan rema tidak boleh. Tapi ada rema, saudara lihat di sini. Ayat 14. Jelaskan ya saudara lihat ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dia sudah dapat rema. Suruh janda itu kasihkan kamu dulu. Sebab beginilah firman. Sebab remanya seperti itu. Betul saudara? Sebab beginilah rema Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempat itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan atas muka bumi. Lalu pergilah wanita itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta seisi rumahnya dapat makan berapa waktu lamanya. Tepung dan tempat itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu apa? Tidak berkurang. Berkurang saja tidak. Sesuai dengan firman. Sesuai dengan rema Tuhan yang diucapkannya. Dengan perantaraan
Elia. Betul? Betul? Sudah tangkap. Tadi Simon Petrus juga gitu lah. Nggak bisa ditiru kalau nggak dapat rema. Tapi kalau sudah dapat rema, langkah. Rema itu pasti tidak egois. Goalnya akhir, kehendak Tuhan jadi. Goalnya akhir, saudara jadi berkat. Goalnya akhir, saudara jadi terang. Goalnya akhir, saudara memuliakan nama Tuhan. Kalau saudara bisa luar biasa, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan luar biasa. Saya ajak saudara, itu renungkan perjalanan gereja kita. Ya seperti itu. Betul? Waktu saya dipanggil jadi gembala sidang, apa kata Tuhan? Saya sudah punya pabrik, sudah maju, sedang maju-majunya. Aku sudah selamatkan kau, aku sudah tolong engkau, sembuhkan, ya, beri keluarga, beri tidak punya uang, gali lubang, pabrik bahkan maju. Semua dari Tuhan. Sekarang Tuhan mau pakai hidupmu untuk nolong orang lain. Kalau kamu nggak mau, kamu orang yang tidak tahu diri. Saya baru nyadari, hidupku diselamatkan untuk menyelamatkan. Saya melangkah, maka gereja ini disertai. Karena ini hasil rema. Melangkah dalam rema. Maka Tuhan menyertai. Di rumah saya itu hanya berapa bulan sudah penuh. Mungkin hanya 3 bulan atau 4 bulan sudah nggak cukup. Pindah tempat di Salam Riyadi. Pindah baru berapa bulan. Tuhan gerakkan beli gedung biskop. Betul nggak? Gedung biskop nggak punya uang. Tapi punya rema. Belilah. Aku Tuhan yang adakan yang tidak ada jadi ada. Aku yang mau cukupkan ya dananya. Sehingga bisa dibeli. Desa berubah. Gedung biskop jadi gedung gereja. Jadi saat itu untuk beli gedung biskop jadi gedung gereja. Yang paling penting punya uang atau punya rema. Nah gitu saudara. Yang lebih nyata itu punya uang atau punya rema. Punya uang mungkin uangnya cukup beli. Tapi belum tentu dijual. Belum tentu izinnya ada. Betul enggak? Tapi kalau punya rema uang datang. Kalau punya rema izinnya jadi. Kalau punya rema dipakai jadi. Gedung besok jadi itu. Rema. Ini fakta. Bangun ini karena rema. Melangkah ini karena rema. Apalagi pusat kegeran Roh Kudus. Itu karena rema. Gak ada rema gak mungkin bisa terjadi seperti itu. Belajarlah. Renungkan. Tuhan nuntun gereja kita dengan rema. Itu saudara bisa pakai untuk contoh. Saudara ikuti saja. Tangkap rema yang Tuhan berikan. Untuk gereja itu untuk setiap jemaat. Orang-orang bersaksi begitu. Tangkap dia dapat saudara. Tangkap, percayai. Berjalan bersama. Ikut melangkah. Itu luar biasa. Tema renungkan. Tuhan akan berkarya luar biasa. Dan saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan luar biasa. Amin. Belajar. Percaya saya. Ya, saudara hari ini ya setelah paradigma kita dibenahi, sekarang mulai belajar cari rema Tuhan. Itu tuntunan Tuhan. Tahun ini lu akan sungguh-sungguh mengalami double favor. Tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa. Tahun yang dahsyat untuk saudara. Tahun ini terobosan keuangan akan terjadi dalam hidupmu. Tahun ini Tuhan Raya saudara dipakai luar biasa. Ya, jangan lupa yang pertama mindset dibenahi. Benar ya pikiran kita tujuannya. Kedua melangkah dengan dalam rema. Ada kesaksian video coba dikeluarkan seorang jemaat. Harusnya panjang, lebih jelas. Tapi ini ya dipotong untuk waktunya tapi bagus. Kita akan lihat juga orang yang berjalan dengan rema. Ini kesaksian coba ditayangkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Bapak Suwito beserta Ibu. Saya bergereja di GBI Keluarga Allah Solo. Saya melayani pukul 6 pagi. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada keluarga saya yang begitu luar biasa dan dahsyat dan ajaib. Khususnya di sini saya akan menyaksikan yaitu baik memberi dalam persembahan ataupun mengembalikan persepuluhan atau menabur di dalam janji iman khususnya.
yang saya alami di dalam keluarga kami. Ya, di sini dulu berawal dari gereja ini, waktu gereja ini masih kecil ya, mau mengadakan pelebaran. Pak Obaja mengatakan mau dibangun seperti yang sekarang ini, buat ibadah sekarang ini. Waktu itu Pak Obaja mengajak setiap kita untuk ambil bagian di dalam menabur untuk janji iman, untuk pembangunan gereja. Waktu itu saya belum punya apa-apa, saya mendengar Pak Obaja ngajak untuk menabur untuk janji iman, saya responi. Saya ikuti dan saya melangkah, saya ngikuti janji iman lewat kartu gerakan janji iman itu. Oh luar biasa ya, saat itu saya memang butuh rumah. Singkat cerita, tahun 2002 akhirnya Tuhan kasih rumah itu. Dan rumah itu lama sekali saya gumulkan, bahkan saya imani bahwa rumah itu sampai saya tumpang tangan, setiap saya lewat saya tumpang tangan dalam nama Yesus, rumah ini menjadi milikku. Tuhan berikan dengan caranya yang ajaib. Ya, kemudian tak berhenti sampai di situ. Kami untuk semakin hari semakin mungkin saya bisa menyekolahkan anak-anak, bisa menikahkan anak-anak. Kemudian Tuhan juga memberikan tempat usaha. Ya, karena usaha saya itu snack ya, dulu keliling snack ya. Jadi Tuhan juga menyediakan semuanya. Di tahun 2022 kemarin ya, sampai Pak Obaja mengumumkan bahwa gereja ingin membangun proyek yang sungguh besar, yaitu di KACT di Ngundangrejo. Kemudian pada waktu itu Pak Obaja mengajak setiap jemaatnya, setiap kita untuk diajak berdoa. Kemudian Roh Kudus itu menetapkan nominal yang bagi saya itu sangat besar sekali. Sangat luar biasa, kaget saya sendiri sampai kaget. Bahkan nolnya itu sampai 8 itu saya sampai kaget. Saya benar-benar kaget. Akhirnya saya ngomong sama Pak Wito. Saya sebenarnya tidak berani main ngomong. Nanti nek tidak boleh saya kan kecewa ya. Akhirnya saya ngomong sama Pak Wito bahwa saya mau ikut mendukung pembangunan di KACT. Saya ngomong sama Pak Wito dan Pak Wito bilang gini, lah sudah mah, kita kan sudah ngikuti janji iman tiap bulan. Tapi saya bilang gini, tapi enggak sak gitu Pak. Aslinya nominal yang ditetapkan Tuhan itu banyak, enggak sak gitu. Pak tolong ya Pak ya. Karena kita dulu awal menikah kita enggak punya apa-apa. Kita sama sekali enggak punya apa-apa. Jika kita saat ini ada seperti saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan yang terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Akhirnya Pak Wito, karena saya katakan nominal segitu, Pak Wito diem. Pak Wito diem terus akhirnya gini, ya enggak apa-apa. Kalau semua untuk kemuliaan Tuhan enggak apa-apa. Akhirnya puji Tuhan saya merasa hati saya itu lega, plong. Saya sukacita sekali. Saya juga punya rencana sudah sejak berbulan-bulan yang lalu punya rencana untuk merenovasi rumah ya. Dan saya pun juga mau untuk memberi untuk Tuhan dulu. Saya mikirnya jangan mendahulukan kepentingan saya. Saya ingin mengutamakan kepentingan Tuhan. Dan Oktober saya mempersembahkan untuk pembangunan KACT, kemudian November saya mulai renovasi rumah. Tapi puji nama Tuhan, renovasi rumah juga berjalan dengan lancar. Tuhan berkati, bahkan berkelimpahan. Tuhan sediakan segala sesuatu yang kami perlukan dalam renovasi rumah itu. Mari saudaraku semuanya kita belajar untuk rajin di dalam ibadah-ibadah, baik ibadah mungkin kelompok sel, mungkin ibadah raya atau ibadah-ibadah mungkin pondok Daud, ibadah-ibadah yang lain kita boleh dengan sungguh-sungguh mengikutinya. Baik dalam memberi, menabur untuk Tuhan. Kita benar-benar dengan hati yang tulus, hati yang suci. Maka Tuhan sendiri nanti yang akan berperkara dan membackup setiap kehidupan Bapak Ibu semuanya.
Ya, saudara, ini jemaat kita, ini pelayan jam 6 pagi. Kalau saya bagian asyir ya, ya itu kesaksian yang nyata. Tapi dia seperti tadi, dapat rema, bukan hanya ingin. Karena nilainya bagi dia tadi besar sekali, memang nggak masuk akal. Rema itu selalu yang melampaui hukum alam. Saya kata Anda, kalau hukum alam harus ada rema. Saudara kalau dengar tiba-tiba gitu ya, gereja ngadakan gitu. Saudara tanya Tuhan, nggak ada rema, jangan memberi tetap bagus ya. Tapi jangan melampaui kekuatan kalau memang nggak punya rema. Tapi kalau saudara dapat rema, saudara berani, saudara tidak akan dirugikan Tuhan. Karena Tuhan yang nyuruh. Rema itu menentukan. Nanti ya saudara. Ya belum dapat rema, tetap harus melakukan, tapi tidak melampaui hukum alam. Ya, tidak melampaui seharusnya. Tapi kalau rema itu beda. Semua gereja kita sejak awal sampai sekarang karena rema. Gedung Biskop beli nggak ada uang karena rema. Bangun ini juga sama karena rema. Sana pusat kegeran Roh Kudus karena rema. Nah itu gitu. Saya ajak saudara belajar. Ini bagi saya sangat penting. Saya sering berkata saya banyak belajar di Pendeta Yonggi Cho. Pendeta Yonggi Cho gerakkan seperti saya gerakkan. Semua jemaatnya belajar cari rema. Kalau mau buka usaha, mau apa, sudah buka usaha, langkah cari rema. Sekali kau dapat rema, kau taati, hasilnya lebih daripada engkau kerja 10 tahun tanpa rema. Betul. Hasilnya jauh lebih daripada 10 tahun tanpa rema. Ya, rema itu seperti itu. Baru saudara bisa ngalamin. Ini krisis kok malah kita kelimpahan. Itu enggak masuk akal. Itu hanya bisa didapatkan kalau saudara tadi melangkahnya dengan rema. Maka harus mendekat pada Tuhan. Harus bergaul juga. Sampai saudara dapat minta. Dapat taati. Nanti Roh Kudus kan enggak langsung besar. Saudara. Dari kecil makin besar. Makin besar. Tadi dia juga sama toh. Pertama waktu pembangunan gedung Biskop Setar itu. Oh gedung ini. Ya itu. Tapi waktu pusat dia sudah mulai lebih lagi remanya. Dan saudara lihat karya Tuhan di nyata luar biasa. Ya, saya rindu saudara. Bukan hanya dengar firman sekarang. Saudara itu sungguh-sungguh gimana bisa ngalami. Saya rindu saudara doa sekarang nanti ya. Minta supaya saudara itu sungguh-sungguh bisa melangkah dalam rema. Bisa bergaul nyata, bisa tangkap rema lah gitu saudara. Bisa punya ketaatan rema. Saya cerita sedikit karena saya mau doa ya. Saya cerita pengalaman saya di Toronto. Ya, dulu ada yang namanya Toronto Blessing, saudara. Ada orang pro dan kontra. Ada yang ngomong itu sesat. Ada yang ngomong itu lawatan Tuhan luar biasa. Saya ambil keputusan bersama staf gembala pergi ke sana. Lihat sendiri, ngalami sendiri itu, saudara. Nah, pertama waktu saya di sana saya nggak bisa terima juga. Kebaktian, jempalitan, kebaktian nggak ada yang tertawa. Toronto Blessing kan gitu, saudara. Gimana? Saya jadinya nggak bisa konsen, nggak ngalami. Tapi waktu saya ada di Utah, Tuhan ngomong kamu jauh-jauh dari Indonesia ke Toronto itu jauh, saudara. Ya itu jauh sekali. Itu Kanada, lebih jauh dari Amerika. Ya, kamu datang langsung sudah anti dulu, kamu nggak bisa terima. Jangan anti dulu, hilangkan semua perasaan. Dicoba dulu. Kalau kamu nanti ngalami nggak baik, jangan diterima. Coba dulu seperti jeruk. Jangan ngomong ini manis atau kecut. Coba dulu. Kalau kecut ya dibuang. Kalau manis terima. Ya saya akhirnya ya sudah Tuhan. Saya mulai di sana. Saya mulai nyembah orang Solo. Cuma bisa wah sampai getar. Bisa sampai jatuh macam-macam ya. Kalau saudara yang pernah ngikuti Toronto Blessing itu. Ya sudah. Tiba-tiba ya saya merasa Tuhan gerakkan tangan saya. Cuma gerak gitu. Lama-lama jari keras sampai terpelanting jatuh. Saat saya jatuh, saudara, orang yang ngalami ngerti, yang tidak ngalami. Saya jatuh. Saya merasakan di alam roh itu saya dibawa oleh Tuhan di satu kamar operasi. Ya, saudara dengar ya. Lalu pertama kali yang dilakukan oleh Tuhan, semua beban dalam batu ini diangkat, diambil. Jadi waktu diambil manifestasinya tahu enggak?
Saya tidur di bawah ini, dada, so gini, dadanya bisa naik-naik. Semua tertawa, Pak Ubja apa ini. Mandi, saya tasuk dadanya naik gitu saudara. Itu sebetulnya bebannya, kepahitan, semua yang tidak baik dibuangi Tuhan. Sehingga hatinya lapang, sehingga hatinya damai, sehingga hatinya sukacita. Itu. Lalu yang kedua orang kaget, Pak Ubja itu tidur ya, bisa gini. Dahinya bisa maju gitu. Orang tidak tahu, tapi saya yang alami tahu. Saya dibawa kamar operasi pertama, diambili semua tekanan, kepahitan dan beban, ya sehingga terus damai, sukacita menyala. Ini nih dari saya maju itu seperti ada selaput diambil oleh Tuhan. Selaput yang menutupi pikiran saya itu diambil oleh Tuhan. Sehingga sejak saat itu, saya tuh hikmat saya itu langsung mudah. Lihat sesuatu, ngerti itu jadi mudah. Hikmatnya itu jalan. Saudara lihat khotbah-khotbah itu banyak karena hikmat. Yang gak terpikirkan tiba-tiba kok bisa ya? Kok bisa mikir gini ya? Kok bisa ada pembukaannya gini ya? Mulai ngalir hikmat. Sebab waktu saya doa itu ngalami dua itu. Kalau sekarang saya menyala. Saya pernah ngalami. Semua dalam hati saya tekanan, semua dibuang. Terus yang nutupi ini ditanggalkan. Sehingga mata rohnya, ya pikirannya sudah beda, hikmatnya beda. Nah, saya rindu, saudara juga berdoa minta dijamah Tuhan. Supaya apa? Saudara, semua yang menutupi saudara ditanggalkan. Semua kepahitan-kepahitan dicabut. Sehingga saudara berjalan dengan baik, saudara nanti mudah melangkah berjalan dalam rema. Mudah dapat rema, berjalan dalam rema. Dan itu anugerah. Ya. Saya rindu kita akan doa karena saya enggak ingin saudara hanya dengar saja. Tapi benar-benar dikerjakan sehingga saudara bisa ngalami. Bisa dapat, bisa ada sesuatu yang luar biasa. Ini tolong diambil ya. Ya ini tolong diambil. Saudara yang butuh didoakan saja maju. Yang memang ingin didoakan saudara maju. Sehingga kita bisa doa bersama-sama. Saya rindu kita sungguh-sungguh mengalaminya. Kita bisa satu lagu terserah, coba dipikirkan lagunya. Ya, saudara yang rindu, maju kita akan doa. Supaya sungguh-sungguh firman Tuhan itu saudara alami. Firman Tuhan itu sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan saudara. Tuhan ingin kita mendapat, Tuhan ingin kita mengalami. Bukan hanya sekedar mendengar, tapi sungguh-sungguh mengalami. Saat ini Tuhan. Semua bangkit berdiri saudara. Ya semua baik berdiri. Tapi saudara rindu didoakan segera maju. Saudara butuh dijamah Tuhan segera maju. Supaya dengan hati kita sendiri kita minta pada Tuhan. Supaya firman ini jadi dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan sedang siapkan pahlawan-pahlawannya. Tuhan sedang siapkan orang-orangnya yang dipilih untuk diurapi, untuk diperlengkapi, untuk dipakai oleh Tuhan. Ku percaya janji-Mu, ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan. Pakai lagu ini menjadi doa saudara, menjadi permintaan saudara. Aku percaya pada janji, pada firman-Mu. Aku akan melangkah sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Mujizat-Mu dinyatakan dalam ora lapasakara 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 lapasa. Kami percaya dengan firman-Mu, kami percaya dengan janji-Mu. Kami melangkah Tuhan dalam iman kami Tuhan. Tuhan genapi firman-Mu. Tuhan hamba-Mu sudah sampaikan. Oh Tuhan, paradigma, mindset
saya dibenahi. Saat ini berjalan dalam remamu, melangkah dengan remamu. Tuhan, jamah setiap orang yang datang pada saat ini, khususnya yang maju ke depan. Tuhan, Kau sudah berikan hamba-Mu Tuhan. Kau kerjakan hamba-Mu Tuhan. Tuhan, Kau juga kerjakan setiap kami, setiap orang yang sedang berdoa, mereka yang sedang maju minta sesuatu. Tuhan, dengarkan. Kami tahu Engkau bukan hanya berfirman, tapi Engkau ingin firman-Mu digenapi. Engkau ingin menggenapi firman-Mu. Kami tahu Engkau sedang mempersiap tentara laskarmu melalui Miracle Net ini Tuhan. Bangun setiap kami adalah pahlawan-pahlawan yang melangkah dengan remamu Tuhan. Dengan remamu Tuhan, bukan dengan pikirannya sendiri, bukan dengan keinginannya. Oralah pasakara lapa Roh Kudus, jama Roh Kudus, jama berkaryalah di tengah-tengah kami. Tuhan, Kau yang jama, Kau yang beri pengalaman supernatural, Kau yang cabut semua tekanan dalam hatinya juga, Kau yang bersihkan hatinya Tuhan, Kau cabut Tuhan, Kau yang tanggakan selaput yang menghalangi pikirannya, yang menghalangi Tuhan pengertiannya Tuhan. Bukakan hikmat yang mengalir, remanya datang. Oralah pasakara jama. Terima saudara, jama. Terima. Roh Kudus, jama Roh Kudus. Berkarya, oh Tuhan berkarya. Kerjakan Tuhan, kerjakan, jama. Oralah pasangan, hamba Tuhan boleh doakan semuanya. Kiralah pasangan, jama Tuhan, jama. Oralah pasangan, jama Tuhan, jama Roh Kudus. Oralah pasangan, Roh Kudus. Oralah pasangan. Jadikan malam ini malam breakthrough, malam terobosan Tuhan, malam penjebolan rohani. Beri Tuhan, pembukaan, bersihkan hatinya, pikirannya, tanggakan yang menghalanginya. Selaput yang ditanggakan, ketajaman Tuhan berikan, kepekaan Tuhan berikan, pengurapan. Kiralah pasakara, jama, mengalami pelepasan. Jama, jama. Sampai di dalam. Kiralah pasakara, jama. Tuhan, aliri dengan air kehidupanmu. Oralah pasakara, jama. Oralah pasakara, jama. Cabut sampai ke akar-akarnya. Oralah pasakara, jama. Oralah pasakara, lepaskan Tuhan kuasa-Mu. Oralah pasakara, beri pelepasan. Oralah pasakara, jama. Kiralah pasakara, jama Tuhan. Api Tuhan, nyalakan hidupnya. Jama Roh Kudus. Oralah pasakara, berikan terobosan yang luar biasa. Api kasih Kristus menyala, panggilan menyala dalam rohnya. Oralah pasakara, pengurapan yang baru, melengkapi, berikan remamu lebih jelas. Kiralah pasakara, jama. Pagi pengalaman pribadi, pagi rema Tuhan bergema dalam rohnya. Rema Tuhan menyala. Oralah pasakara, jama. Oralah pasakara, jama. Oralah pada sampai rohnya. Kiralah pasakara, jama. Sampai roh yang paling dalam, sampai penjebolan rohani. Oralah pasakara, jama. Kiralah pasakara, banjiri Tuhan, banjiri Roh Kudus, banjiri. Oralah pasakara, jama Roh Kudus. Beri pengalaman khusus, beri panggilan
khusus Tuhan. Oh, berikan hatimu pada Tuhan, kata Tuhan. Maka Tuhan akan berkarya. Maka Tuhan akan pakai engkau. Lebih daripada yang bisa kau bayangkan. Akan terjadi. Engkau pilihan Tuhan, kata Tuhan. Oh, anugerah Tuhan. Oh, kau dipilih oleh Tuhan. Orala pasakara, pasakara. Sama Tuhan, Roh Kudus. Sama Roh Kudus. Hirala pasakara, pasak. Jama. Orala pasakara. Mengalir Tuhan. Kasih-Mu mengalir Tuhan. Oh, pengurapan-Mu Tuhan. Jama Tuhan. Hirala pasakara, pasak. Hirala pasakara, pasak. Jama Tuhan. Jama. Orala pasakara, pasak. Hirala pasakara, banjiri Tuhan hidupnya dengan karya-Mu pada saat ini. Orala banjiri sampai batin yang paling dalam. Orala pasakara, mengalir kuasa Tuhan, melanda hidupnya, melanda rohnya. Orala pasakara, pasak. Hirala pasakara, pasak. Jama. Orala pasakara. Hari ini tidak akan sama lagi. Hari ini harinya jawaban. Hari ini harinya Tuhan berbicara. Hari ini harinya kau menanggapi Tuhan. Hari ini. Orala pasakara. Jama Tuhan. Orala pasakara, sama. Orala pasakara, pasak. Berikan rema-Mu Tuhan. Berikan rema-Mu Tuhan. Oh Tuhan, beri kepekaan. Orala pasakara, sama. Hari ini Tuhan, Roh-Mu berkarya sepenuhnya dalam rohnya. Oh sama Tuhan, beri kepekaan dalam rohnya. Saat ini rema bergema, rema-Mu berbicara Tuhan, berbicara Roh Kudus, berbicara Tuhan. Orala pasakara, pasak. Hirala, kau mulai lembutkan Tuhan, kau mulai melembutkan Tuhan, kau mulai memberi kepekaan. Orala pasakara, pasak. Hari ini hari penjebolan rohani, hari ini hari terobosan, hari ini hari pembukaan daripada Tuhan. Oh, semua yang menghalangi ditanggakan. Oh, dibukakan hikmat, dibukakan pengertian. Orala pasakara, jama. Hirala pasakara, pasak. Dapat Tuhan, jama Tuhan. Jama Roh Kudus. Orala pasak, kuasa Tuhan. Hirala pasakara, pasak. Mengalir. Orala pasakara, pasak. Jama Tuhan. Orala pasakara, banjiri rohnya Tuhan. Oh, aliri rohnya. Sama. Orala pasakara, pasak. Tuhan, pagi ini hari panggilan. Pagi ini, oh pembaruan. Pagi ini Tuhan, penjebolan rohani. Sama. Orala pasakara, pasak. Sama Tuhan, obakan menjadi baru. Orala pasakara, pasak. Hirala pasak. Dapat. Lipa. Orala pasakara. Oriala pasak. Sama Tuhan, sama. Hirala pasakara. Orala pasakara, pasak. Hirala pasak. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang punya karya yang nyata. Engkau yang hadir, Engkau yang mengajari kami, dan Engkau yang menolong setiap kami. Biar hari ini Tuhan, pagi ini, semua Tuhan yang tertutup dibukakan. Penglihatannya dibukakan. Telinganya dibukakan.
Tuhan rohnya dibukakan, mata rohnya dicernikan, telinga rohnya peka. Dan sungguh-sungguh mulai mendengar perkataan-Mu Roh Kudus, perkataan ilahi. Mulai dituntun oleh Engkau Roh Kudus. Melangkah dengan rema Tuhan. Dan kami tahu hari ini menjadi awal perjalanan bersama Engkau dengan nyata. Hari ini menjadi awal perjalanan melangkah dalam rema Tuhan. Dan kami lihat karya-Mu hari demi hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih Engkau sudah lawat setiap kami. Tuntun terus Roh Kudus hari demi hari. Sampai mencapai tujuan ilahi yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah.